Saudara-saudara, hidup dalam persekutuan hayat adalah kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itulah kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan persekutuan hayat. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan di sini, kami memberitakan kepada kamu tentang hidup atau hayat yang di dalam kita yang kekal, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Di sini kita melihat ada dua kalimat yang saling berkomunikasi, atau dua kalimat yang saling mempengaruhi. Yang pertama adalah dikatakan memberitakan kepada kamu tentang hayat kekal atau hidup. Hidup di sini adalah hayat joy atau hayat yang kekal. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Hanya satu yang kekal, yaitu adalah hayat Allah. Itulah yang kekal di dalam kehidupan kita. Dikatakan supaya kamu beroleh persekutuan. Kita melihat di sini hayat kekal ini adalah hayat Allah. Persekutuan kita itu adalah berasal daripada hayat Allah itu. Hayat Allah inilah yang membuat kita, melayakkan kita. Hayat yang kekal inilah yang memberikan pada kita bisa bersekutu dengan, yaitu adalah, nanti akan kita bahas, yaitu adalah dengan Allah Tritunggal dan dengan para rasul yang mewakili gereja. Karena itu saudara-saudara, karena di dalam kita ada hayat Allah, inilah yang membuat kita bisa saling berkomunikasi, saling bersekutu, menjadi satu. Setiap macam hayat, saudara-saudara, itu sangat, yaitu dipengaruhi oleh level hayatnya. Nah, kalau kita lihat hayat yang paling tinggi adalah hayat Allah. Di sana ada persona Allah yang hidup. Hayat ini di dalam kita membuat kita mempunyai satu persekutuan. Karena hayat inilah yang paling tinggi. Sehingga apa? Membuat kita damba bersekutu. Saudara-saudara, kalau kita hari ini mau bisa berdoa, mau membaca Alkitab, mau rajin melayani, mau menjadi pelaku firman Tuhan, semuanya karena di dalam Anda dan saya ada hayat Allah. Kalau tidak ada di dalam kita hayat Allah, saudara-saudara, tidak mungkin kita bisa ada komunikasi dengan Allah. Tapi puji Tuhan, di dalam kita ada hayat Allah. Karena itulah kita melihat bersama-sama, saudara-saudara, dua aspek persekutuan hayat. Yang pertama adalah persekutuan dengan para rasul dan gereja yang mereka wakili. Saudara-saudara, yang kedua adalah persekutuan dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, persekutuan dengan rasul dan gereja ini kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 tadi dikatakan persekutuan dengan kami. Inilah yang membuat saudara-saudara, Rasul Yohanes berkata, memberitakan kepada kita tentang hayat yang kekal ini, supaya kita beroleh persekutuan dengan, yaitu adalah gereja, para rasul hari ini. Karena para rasul adalah mewakili gereja, seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 28 dikatakan di sana, para rasul adalah mewakili gereja. Saudara-saudara, gereja terbentuk hari ini karena yaitu adalah di mana di sana setiap kita memiliki hayat Allah,
memiliki zoe, sehingga kita di dalam diri kita satu dengan yang lain, kita menjadi saudara. Karena apa? Ada hayat Allah di dalam diri kita. Hayat Allah inilah yang membuat, yang melayakkan kita bisa bersekutu dengan gereja, bisa bersekutu dengan semua orang yang mempunyai hayat Allah. Saudara-saudara, hayat Allah ini masuk ke dalam diri kita. Hayat Allah ini harusnya di dalam diri kita, dia beroperasi. Itulah yang minggu kemarin kita bahas. Tetapi hari ini adalah bagaimana kehidupan kita setiap hari. Pelaksanaan kehidupan gereja kita, pelaksanaan kehidupan kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah adalah yaitu harus di dalam hayat Allah ini. Seperti di dalam saudara-saudara kita melihat, yaitu adalah persekutuan dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sana di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam persekutuan ini, gereja, yaitu adalah persekutuan gereja mewakili persekutuan diri Allah. Kita berada di dalam persekutuan Allah dan Tuhan. Sebaiknya, kalau kita di dalam persekutuan Allah dan Tuhan, pasti kita di dalam persekutuan para rasul. Jadi, persekutuan di sini ada dua aspek yang penting. Kita tidak cukup yaitu bersekutu dengan Allah dan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak cukup juga bersekutu dengan para rasul atau dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang memiliki hayat Allah. Harus dua-duanya, dua aspek ini, inilah satu kehidupan kita. Saudara-saudara, apa sarananya? Sarananya apa hari ini? Sarana persekutuan hayat hari ini adalah hanya satu, yaitu adalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus itu adalah sarana, karena di dalam Roh Kudus ada hayat Allah. Karena Roh Kudus adalah perampungan daripada Allah Tritunggal yang melalui proses. Di sana ada hayat Allah, ada Zoe yang hari ini masuk di dalam diri kita. Tidak ada sarana yang lain, saudara-saudara. Oleh karena itulah, apabila kita tidak memiliki sarananya Roh Kudus, pasti tidak ada hayat Allah, pasti tidak ada pesona Allah Tritunggal, pasti di sana tidak kita bisa memiliki persekutuan hayat itu. Haleluya. Hari ini setiap kita yang hadir di Zoom ini ada yaitu Roh Kudus di dalam batin kita. Roh Kudus inilah menjadi satu wadahnya. Karena Roh Kudus di dalam diri kita menjadi satu wadah. Persekutuan ini ada namanya persekutuan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus inilah persekutuan kita di dalam hayat Tuhan juga berdasarkan Roh Kudus ini. Jadi ada 3 kata di dalam, oleh, dan untuk Roh Kudus ini. Ketika kita hidup di dalam Roh Kudus ini, berperilaku kita menurut Roh Kudus. Persekutuan di dalam Roh Kudus ini selalu menjadi pengalaman dan realitas rohani dari orang Kristen. Saudara-saudara, kalau ini tidak menjadi pengalaman kehidupan kita, kalau ini tidak menjadi realitas rohani kita, berarti kita belum ada di dalam persekutuan hayat. Oleh karena itu, karena kita di dalam persekutuan Roh Kudus ini, akan terjadi ada persekutuan roh secara otomatis. Artinya, saudara-saudara, akan ada pengoperasian Roh Kudus di dalam diri kita.
ada persekutuan Roh Kudus, di sini adalah Roh Kudus beroperasi di dalam diri kita. Roh Kudus bertindak di dalam kehidupan kita. Kalau kita menurut, yaitu hidup di dalam Roh Kudus dan meletakkan pikiran kita di atas Roh, membiarkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita, memimpin kita. Saudara-saudara, itulah sarananya di dalam persekutuan hayat. Saudara-saudara, apa sih sebenarnya makna lain dari persekutuan hayat? Kita akan melihat yang pertama adalah maknanya adalah di sini dikatakan di sini, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi yang pertama adalah maknanya daripada persekutuan hayat adalah tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara, tinggal di dalam Tuhan artinya adalah kita perlu tidak ada sekatan. Hubungan kita dengan Tuhan sampai kita bisa tinggal di dalam Tuhan adalah di sana tidak ada sekatan atau tidak ada seal, tidak ada batasan kita dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Kita ibaratkan ini adalah sama seperti yaitu adalah bola lampu ini. Bola lampu terinstall di dalam setiap building atau setiap kita di rumah kita masing-masing ada bola lampu. Tetapi saudara-saudara, bisa bercahaya bola lampu ini karena sudah bersatu, sudah tinggal, sudah menjadi satu dengan sumbernya adalah pembangkit listrik itu. Inilah saudara-saudara, ketika pembangkit listrik di sana bersatu, tinggal di dalam pembangkit listrik, maka bola lampu ini akan bercahaya. Juga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap tinggal di dalam Tuhan adalah persoalan persekutuan. Ketika kita beroleh selamat, saudara-saudara, kita berada di dalam Tuhan. Tetapi seorang yang sudah beroleh selamat, yang baru percaya dan dibaptis, apa yang harus dia kerjakan yang pertama adalah tidak ada yang lain, yaitu adalah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam yang baru beroleh selamat. Ketika seorang yang beroleh selamat, hanya dia sudah beroleh selamat dan tidak tinggal di dalam Tuhan dan tidak ada persekutuan, saudara-saudara, pasti seorang yang beroleh selamat itu tidak akan bertumbuh. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu tidak ada sekatan di dalam kehidupan kita. Ada persekutuan dengan Tuhan. Harusnya adalah tidak ada sekatan. Ketika kita tidak ada sekatan, kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang beroleh selamat, berada di dalam Tuhan, masih perlu bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Karena keselamatan itu adalah ada keselamatan yang kekal, karena ada keselamatan yang konstan, sudah dibahas. Keselamatan kita yang sehari-hari inilah yang membuat kita
harus perlu tinggal di dalam Tuhan. Bukan Tuhan dulu tinggal di dalam kita. Karena yang problem adalah dari kita. Karena itulah Yohanes pasal 15 ini ayat 4 dikatakan tinggallah di dalam aku. Jadi artinya saudara-saudara, respon kita terlebih dahulu, sikap kita terlebih dahulu tinggal di dalam Tuhan. Baru nanti secara otomatis Tuhan tinggal di dalam kita. Inilah saudara-saudara, yaitu makna lain daripada persekutuan. Kita melihat sekarang adalah tanggung jawab kaum beriman terhadap persekutuan hayat. Apa yang menjadi satu tanggung jawab kita? Apa yang menjadi satu kewajiban kita? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus terus bertekun. Artinya, semasa masih Tuhan memberikan napas kehidupan buat kita, kita harus bertekun terus dan tidak pernah berhenti di dalam persekutuan hayat. Yang kedua, saudara-saudara, kita belajar taat kepada pengajaran pengurapan. Nah, taat itu artinya adalah tidak ada opini. Taat itu artinya adalah tidak ada penyangkalan. Taat itu artinya adalah yaitu belajar menerima apa adanya dan melakukannya. Itulah seorang yang taat. Kalau dia masih ada opini, bisa memperlambat, membuat hubungan kita dengan persekutuan kita dengan Allah akan terhambat. Saudara-saudara, ketaatan kepada pengajaran pengurapan itu yang membuat kita senantiasa memiliki hubungan persekutuan hayat yang tidak terputus. Karena itu bagaimana orang yang taat itu harus hidup di dalam terang. Kalau kita mengatakan kita ini adalah yaitu bersekutu di dalam persekutuan hayat, tinggal di dalam persekutuan hayat, tetapi kita tidak di dalam terang kehidupannya, tidak menampilkan Allah sang terang dalam hidup kita, kita tidak ada di jalan terang, kita tidak yaitu adalah menjadi terang hari ini buat orang lain, yang adalah Kristus sang terang itu. Saudara-saudara, itu pasti kita belum di dalam persekutuan hayat. Dan seorang yang sudah di dalam terang, saudara-saudara, dia akan menjadi orang yang mengakui dosa. Kita lihat, saudara-saudara, yaitu terus bertekun, ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Saudara-saudara, kita melihat di sana mereka bertekun di dalam persekutuan. Gereja mula-mula, pada saat itu mereka terus bertekun di dalam persekutuan hayat. Mereka tidak terputus. Mereka bersekutu dengan, yaitu adalah persekutuan para rasul. Mereka bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan tidak terputus. Inilah saudara-saudara, kita harus bertekun di dalam kehidupan kita hari ini. Kita melihat juga bagaimana kita taat kepada pengajaran pengurapan. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, sebagaimana ia itu adalah pengurapan dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bila kita bertekun tinggal di dalam persekutuan hayat, kita perlu yaitu adalah pengajaran, yaitu pengurapan yang tinggal di dalam kita. Kita harus taat kepada pengajaran pengurapan ini. Sehingga pengajaran pengurapan ini beroperasi. Roh Kudus di dalam kita beroperasi. Pengoperasian Roh Kudus inilah saudara-saudara yang kita tinggal di dalam Tuhan dapat terus menerus memiliki kesinambungan kita hidup di dalam persekutuan hayat. Begitu kita tidak taat, begitu kita tidak mau belajar taat, begitu kita tidak yaitu merespon,
Saudara-saudara, hubungan kita putus dengan Tuhan. Hidup kita di dalam persekutuan itu terputus. Pengoperasian Roh Kudus juga yaitu akan terputus di dalam batin kita. Saudara-saudara, seorang yang taat, dia pasti akan hidupnya adalah di dalam terang. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Hidup di dalam persekutuan hayat. Berada di dalam terang hayat. Karena terang hayat Tuhan ini membuat kita nampak siapakah diri kita. Membuat kita bisa melihat, yaitu adalah apa yang kita lakukan. Itulah saudara-saudara. Kalau misalnya saya katakan saya di dalam terang, tapi saya tidak pernah merasakan saya adalah orang berdosa, saya tidak pernah mengaku dosa kepada Allah, bahkan saya lebih mengatakan orang itu adalah berdosa, berarti saya ini adalah tidak di dalam terang. Sudah pasti hidup saya tidak di dalam terang. Karena orang yang hidup di dalam terang, dia bukan melihat dosa orang lain, tapi dia adalah diterangi oleh Kristus sang terang itu. Menerangi diri kita, menelanjangi diri kita, membuat diri kita ada satu pengakuan, membuat diri kita ada satu keterbukaan, membuat diri kita yaitu adalah menyesal dan memberitahu siapakah sebenarnya saya ini. Karena itu saudara-saudara, hidup di dalam terang, kita bisa mengaku dosa. Makin kita masuk di dalam persekutuan hayat, kita tidak ada sekatan, tidak ada dosa. Saudara-saudara, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lainnya. Haleluya, saudara-saudaraku. Kalau di dalam instalasi gedung ini terus ada hubungan daripada yaitu adalah pusatnya pembangkit listrik, pasti tetap ada terang. Hari ini pun saudara-saudara, kalau kita sudah terinstall dengan Allah, kita sudah tinggal di dalam Allah dan tidak pernah terlepas daripada install daripada Allah dengan kita, saudara-saudara, kita akan hidup senantiasa di dalam terang. Inilah saudara-saudara kehidupan kita. Pertanyaannya, apa hasilnya? Baiklah, kita melihat hasilnya adalah ketika kita di dalam terang, hasilnya adalah yaitu kita di sini bisa mengaku dosa. Mengaku dosa kita. Mengampuni kita. Mengampuni, Allah akan mengampuni kita dan menyucikan kita. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam terang, berjalan di dalam terang, beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, karena ada darah Yesus anaknya yang menyucikan kita. Hasilnya adalah saudara-saudara, kita bisa mengaku dosa kita. Karena Allah itu setia, dia akan mengampuni. Kalau bahasa aslinya saudara-saudara, melupakan. Mengampuni ini adalah melupakan. Haleluya, saudara-saudara. Allah akan melupakan. Wah, sangat indah sekali, saudara-saudaraku. Allah akan melupakan. Yaitu adalah melupakan apa yang sudah kita lakukan. Dia tidak mengingat-ingat lagi.
Bahkan dia menyucikan kita. Artinya adalah memulihkan hubungan kita. Yang tadinya adalah sempat terputus, tetapi karena di dalam terang ada darah Yesus, kita mengaku dosa, sehingga kita diampuni, kita dilupakan dosa-dosa kita, dan kita semakin masuk dalam persekutuan hayat, dan kita menjadi satu di dalam persekutuan itu dengan Tuhan. Dan itulah memulihkan kita menjadi seorang yang kembali hidup di dalam persekutuan hayat. Ini adalah kalau kita di dalam terang, kita hasilnya mengaku dosa. Tetapi saudara-saudara, sekarang kita melihat hasil daripada persekutuan kita dengan Allah. Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah saudara-saudara kita menerima terang Allah. Haleluya. Inilah hasil persekutuan hayat. Menerima terang Allah. Yang kedua, saudara-saudara kita secara otomatis dibasuh oleh darah Tuhan. Kita juga akan tinggal di dalam, yaitu Tuhan tinggal di dalam kita. Karena kita tadi tinggal di dalam Tuhan, secara otomatis Tuhan tinggal di dalam kita. Bahkan kita bisa berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, adalah doa kita dikabulkan. Baiklah, kita melihat, saudara-saudara, bagaimana kita menerima terang Allah ini. Menerima terang Allah ini, saudara-saudara, Allah adalah terang. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, saudara-saudara, kita itu adalah pendusta. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Allah ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lainnya. Saudara-saudara, hubungan kita, persekutuan kita dengan Allah, ketika kita menerima terang Allah, kita secara otomatis beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Saya ambil contoh, saudara-saudara, andai kata saudara-saudara mungkin sampai hari ini ada sesuatu hal yang belum diselesaikan. Saudara-saudara, semoga terang Allah menyoroti Anda. Ketika terang menyoroti kita, kita bukan introspeksi. Kita bukan mencari-cari kesalahan, mencari dosa-dosa, mencari perbuatan yang salah, bukan. Tetapi saudara-saudara, Allah dan terang, kita hidup, Allah adalah terang itu. Kita hidup di dalam terang. Membiarkan sang terang itu menerangi saudara-saudara. Kalau pada saat itu Allah sudah bicara, saudara-saudara, kita harus segera kerjakan. Supaya apa? Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kalau tidak, saudara-saudara, membatasi kita di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, kita juga dibasuh oleh darah Tuhan. Karena darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudara-saudara, inilah yang membuat kita, setelah kita beroleh selamat, kita tidak sembarangan di dalam kehidupan kita. Banyak orang, yaitu adalah lingkarannya, yaitu adalah dia mengaku dosa, berbuat lagi, mengaku dosa, berbuat lagi. Terus, mengapa demikian? Karena terang Tuhan belum mutlak menyoroti dia. Saudara-saudara, ketika terang Tuhan menyoroti kita, kita akan dibasuh oleh darah Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan setelah beroleh selamat, saudara-saudara, melalui pengakuan dosa kita, kita dicuci, dibasuh oleh darah Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, ketika kita mengaku, kita perlu apa? Yaitu adalah perlu darah Yesus. Darah Yesus, anaknya, itulah yang menyucikan kita dari segala dosa.
Saudara-saudara, kita perlu apa? Yaitu adalah tadi akhirnya karena kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, saudara-saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita tinggal kelimpahan hayat Allah, apa adanya Allah di dalam diri kita akan kita nikmati. Sama seperti saudara-saudara, kita ini adalah rantingnya, Kristus adalah pohon anggur itu. Ketika kita tinggal di dalam pohonnya, bukan di dalam pokoknya. Artinya di dalam pohon adalah keseluruhannya. Pokoknya itu hanya batang, tetapi keseluruhannya. Ketika kita tinggal di dalam keseluruhan Kristus, di dalam satu pohon itu, secara otomatis kelimpahan hayat dari pohon itu, getah-getah dari pohon hayat itu, hayatnya, getah hayat itu akan terus bertambah di dalam diri kita, kelimpahan hayat Allah di dalam diri kita akan terus memenuhi kita. Sehingga kita apa? Saudara-saudara, yang terakhir adalah kita berbuah banyak untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya Bapa dimuliakan. Ketika kita berbuah banyak, Bapa dimuliakan. Tidak ada yang lain. Berbuah banyak itu adalah karena kita bisa tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Dia, sehingga apa? Kelimpahan hayat Tuhan memenuhi diri kita, sehingga kita bisa, yaitu adalah berbuah banyak. Saudara-saudara, inilah hasilnya. Kita bisa berbuah banyak untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, hari ini kalau ada ya saudara-saudara atau orang-orang yang diselamatkan melalui pemberitaan Injil kita, melalui apa yang kita doakan, saudara-saudara, itu semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan menjadi buah-buah kita. Supaya apa? Untuk kemuliaan Allah. Supaya masuk di dalam persekutuan Allah Tritunggal dan di dalam persekutuan gereja hari ini. Itulah, kita bukan ingin supaya orang pengikut kita, bukan. Tetapi buah-buah itu adalah supaya tinggal di dalam persekutuan Allah Tritunggal, supaya tinggal di dalam persekutuan dengan gereja. Saudara-saudara, ketika kita berbuah banyak, apapun doa kita, saudara-saudara, akan dikabulkan. Haleluya. Seperti Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, doa kita dikabulkan. Tuhan berjanji kepada kita, jika kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Saudara-saudara, dikatakan minta saja apa yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Ini adalah syarat, saudara-saudara, yaitu doa kita bisa dikabulkan. Dan doa dikabulkan adalah hasil daripada kita tinggal di dalam Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu, kalau ingin doa kita, saudara-saudara, dikabulkan, kita harus apa? Bersekutu, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa, saudara-saudara? Ketika kita tinggal dan bersekutu dengan Tuhan, pikiran kita menjadi pikiran apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Bukan lagi pemikiran kita. Bukan lagi kehendak kita. Tetapi kehendak Tuhan hari ini menjadi satu kehendak bagi kita. Maksud hati Tuhan, apapun maksud hati Allah hari ini, menjadi maksud hati kita hari ini. Karena apa? Karena kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan ada juga tinggal di dalam kita. Artinya adalah firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu tinggal di dalam kita? Yaitu adalah menjadi satu kehidupan kita.
menjadi satu berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pelaku-pelaku Tuhan. Saudara-saudara, ada yang paling bahaya adalah terputusnya persekutuan hayat ini. Hubungan hayat antara kaum beriman dengan Allah selamanya tidak dapat terputus, saudara-saudara. Seperti di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28-29. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung, saudara-saudara. Di dalam kitab Yohanes pasal 10 ini. Jadi Tuhan mengatakan, siapapun tidak akan bisa merebut dari tangan Bapa selama-lamanya. Itulah saudara-saudara. Sekalipun orang yang sudah beroleh selamat, selanjutnya hidupnya buat dosa, selanjutnya hidupnya adalah dia berpaling, selanjutnya dia adalah menjadi seorang penjahat atau menjadi apapun dia. Hubungan hayat antara orang yang sudah diselamatkan dengan Allah selama-lamanya tidak dapat putus. Apa yang bisa terputus, saudara-saudara? Terputusnya itu adalah persekutuan hayat. Persekutuan hayat bisa terputus, saudara-saudara. Persekutuan hayat kita dengan Allah, dengan Kristus, dengan Allah Tritunggal bisa terputus, saudara-saudara. Persekutuan hayat kaum beriman dengan Allah itu dapat terputus. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Persekutuan hayat dapat terputus karena apa? Dosa. Saudara-saudara, karena itu dosa kita perlu tanggulangi. Apa itu dosa? Dosa itu adalah bukan hanya sesudah kita lakukan yang disebut adalah perbuatan dosa, tetapi karena di dalam kita udah ada sifat dosa, tunggal, sifat dosa, sin, artinya di dalam kita ini secara otomatis kita bisa berbuat dosa. Karena itu saudara-saudara, itu harus kita tanggulangi. Itu kita harus bereskan. Supaya apa? Supaya persekutuan kita tidak terputus. Inilah yang Allah inginkan, saudara-saudara. Persekutuan kita dengan Allah adalah hubungan hayat kita dengan Allah tidak terputus. Bahkan mudah terputus karena ada dosa. Dosa itu bukan hanya pelanggaran, tetapi dosa itu adalah sesuatu hal yang di luar Allah. Sesuatu hal yang bukan Allah. Sesuatu hal yang bukan menurut kehendak Allah. Itu adalah dosa. Saudara-saudara, saya beri perumpamaan. Saya dengan anak saya namanya David Deo Apitsau Tasoe. Hubungan saya dengan anak saya tidak bisa terputus. Selama-lamanya itu anak saya. Tetapi bagaimana bisa terputus ketika saudara-saudara anak saya ini yaitu adalah dia melakukan kesalahan terhadap saya. Sehingga yaitu adalah persekutuan saya dengan anak saya bisa terputus, bisa terganjal, bisa terhalang. Karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran. Mungkin saja bukan hanya anak yang melanggar, tetapi karena ada di dalam kehidupan dia yang tidak sesuai dengan kehendak hati saya sebagai ayahnya, itulah yang membuat persekutuan itu terputus. Tetapi hubungan saya itu tetap anak saya. Sekalipun sejahat-jahatnya dia, sekalipun bagaimana kondisinya, itu tetap anak saya. Itulah saudara-saudara sebagai contohnya. Tetapi ketika dipulihkan kembali, yaitu hubungan antara anak dan ayah tadi bisa pulih lagi. Saudara-saudara, ini satu contoh bahwasanya persekutuan kita dapat terputus. Karena itu saudara-saudara, kita perlu apa? Perlu pemulihan. Pemulihan persekutuan ini hanya melalui apa? Mengaku dosa. Dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni
yaitu segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji syukur saudara-saudara kepada Allah, yaitu adalah meskipun persekutuan hayat kita dengan Allah bisa terputus dan bisa dipulihkan, tetapi saudara-saudara, hubungan kita yaitu dengan Allah tidak bisa terputus. Semoga kita saudara-saudara, menurut terangnya, kita mengaku dosa, bukan menurut karena kita adalah introspeksi, karena kita mencari-cari, saudara-saudara. Akhirnya nanti itu adalah lingkaran terjadi adalah mengaku dosa, bertobat, berbuat dosa lagi, mengaku dosa, bertobat, berbuat dosa lagi. Akhirnya itu lingkaran yang terjadi. Tetapi kalau itu karena terang Allah menerangi kita, mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan melupakan segala dosa kita, bahkan memulihkan kita, membersihkan kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, pasti Dia mengampuni, pasti Dia melupakan. Kita mungkin yang sulit untuk melupakan. Pemulihan ini, saudara-saudara, adalah berdasarkan yaitu Allah, darah adi Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara-saudara, inilah pemulihannya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu apa? Hubungan perasaan hayat dengan persekutuan hayat ini sangat penting sekali. Tidak mempedulikan perasaan hayat. Saudara-saudara, kalau kaum beriman tidak mempedulikan perasaan hayat, akan apa yang terjadi? Kehilangan persekutuan hayat. Persekutuan hayat dapat dipertahankan dalam perasaan hayat kalau kita yaitu adalah tidak mempedulikan perasaan, persekutuan hayat segera terputus dan hilang. Semoga saudara-saudara kita memperhatikan, mempedulikan perasaan hayat di dalam diri kita. Saudara-saudara, segera kehilangan apa kalau kita tidak mempedulikan perasaan hayat? Yaitu adalah persekutuan kita dengan Allah akan terhilang. Bahkan perasaan hayat akan menjadi tumpul, saudara-saudara. Bayangin saudara-saudara, kalau udah tumpul, artinya saudara-saudara di sana tidak berfungsi lagi. Sama seperti pisau, pedang. Kalau sudah tumpul, tidak ada gunanya lagi. Tidak berfungsi lagi, saudara-saudara. Inilah hubungan kita dengan perasaan hayat dan perasaan. Tetapi juga apa yang terjadi? Kalau kita taat kepada perasaan hayat, ya yang akan padam. Saudara-saudara, persekutuan hayat akan terpulihkan. Haleluya. Saudara-saudara, persekutuan hayat akan terpulihkan. Dan kita juga memiliki perasaan hayat yang menjadi tajam dan peka. Itulah saudara-saudara kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara kita melihat juga adalah yaitu hasilnya kaum beriman bertumbuh di dalam hayat. Haleluya. Persekutuan kita, hubungan kita, yaitu adalah dengan Allah. Tidak bisa terputus selama-lamanya, tetapi persekutuan kita bisa terputus. Tetap kalau kita mau tinggal bersama-sama di dalam yaitu persekutuan hayat, kita menjadi kaum beriman yang bertumbuh di dalam hayat. Apa yang disebut bertumbuh di dalam hayat? Artinya adalah diri Allah makin bertambah di dalam kita. Kristus makin terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga Kristus tertampil di dalam kita. Bahkan hayat Tuhan bertumbuh besar di dalam diri kita. Bahayanya saudara-saudara, bila kaum beriman tidak hidup dalam persekutuan hayat adalah kehilangan fungsi hayat dan menderita kerugian. Saudara-saudara, semoga kita jangan sampai kehilangan fungsi hayat dan yang dirugikan adalah kita. Dan yang kedua adalah saudara-saudara, kita yaitu adalah takut dan malu. Saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam yaitu adalah Kristus, kita benar-benar di sana hidup bersama Kristus. Kita tinggal di dalam Dia, bersekutu dengan Tuhan, tentu hidup kita di dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, pada hari kedatangan Tuhan, kita akan beroleh keberanian dan tidak merasa malu. Tetapi, Tetapi saudara-saudara, kalau kita kaum beriman tidak hidup dalam persekutuan hayat,
kita akan beroleh malu berjumpa dengan Tuhan. Semoga kita, saudara-saudara, semuanya dalam hidup kita, hubungan kita dengan Allah tidak pernah terputus selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Tetapi yang paling bahaya adalah persekutuan kita bisa terputus. Melalui berita ini, firman ini, saudara-saudara, kita perlu tinggal, yaitu adalah di dalam Dia. Kita yang meresponi, kita taat kepada operasi Allah, perasaan yaitu adalah hayat di dalam kita, sehingga kita bisa bersama-sama yaitu di dalam persekutuan. Ketika kita, saudara-saudara, saya ibaratkan instalasi ini, apabila putus hubungan dengan sumber pembangkit listrik di dalam rumah saya ini, atau di dalam rumah kita masing-masing, pasti tidak akan ada terang di dalam rumah ini. Pasti kita tidak bisa ngejum. Tapi puji Tuhan, ketika kita selalu yaitu tinggal di dalam pembangkit listrik, bersatu, sehingga apa? Ditransmisikan dari pembangkit listrik itu sumbernya kepada diri kita. Dan dari diri kita ini kita bisa bersekutu dengan gereja, kita bisa yaitu adalah dengan segenap kaum saleh memiliki hubungan yang mesra dan membuat kita bertumbuh di dalam hayat sehingga kita jadi berkat. Bahkan kita tidak beroleh malu kelak. Ketika kita berjumpa Tuhan, kita bisa menang bersama Dia. Haleluya. Semoga saudara-saudara melalui firman ini kita semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kelimpahan firman dan hayatnya. Saya sampai di sini, mulia bagi Tuhan Yesus.